Dan yang sering ditanyakan juga khususnya untuk Cana Maru varian red itu mengenai lokality. Seperti yang ditanyakan yaitu, Bang lebih bagus mana antara red Barito, red Pangkalan Bun, red Seruyan dan lain sebagainya. Kalau saya sendiri terus terang ya, kalau boleh jujur, saya sendiri. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya di channel Mifada Hobi. Pada video kali ini saya mau membahas tentang Cana Maru, yaitu mata merah teman-teman. Kenapa saya angkat tema ini? Karena beberapa waktu lalu pada saat itu saya upload video di Instagram. Kebetulan saya lagi menunjukkan Cana Maru, yaitu warna matanya merah. Kemudian ada yang komentar di bawah, mata merah itu karena faktor usia, dan bahasanya lumayan sinis juga sih pada waktu itu. Dan kemudian setelah saya telusuri lama-kelamaan, ternyata orang itu menggunakan orang lain untuk menjatuhkan sebuah produk yang kita keluarkan, yaitu dari produksinya Breed. Lama-lama kemudian dia mengeluarkan produk, tetapi yang mengeluarkan produk bukan orangnya sendiri, dia menggunakan teman dekatnya sendiri. Nah, kemudian saya akan bahas tentang yaitu Cana Maru mata merah. Kalau saya membuat konten, selalu saya menyertakan dengan bukti, bukan hanya sekedar omongan, opini, atau hanya sekedar katanya-katanya teman-teman. Dan kebetulan ini baru saya pendekin air, ini ada problem, yaitu Cana Auranti saya yang jumbo ini tiba-tiba oleng. Nggak tahu penyebabnya apa, cuman mentalnya masih ada, cuman dia bener-bener lemes, kayak badannya itu seperti kaku. Karena kebetulan si Cana Auranti ini buat display, jadi untuk yang ke galeri, jadi biasanya orang-orang yang datang ke galeri Mifada Predator Fish itu biasanya main ikan-ikan yang displayan yang ada di area luar seperti ini. Dan kejadiannya yang dulu itu, karena ini mentalnya bener-bener over sampai nabrak-nabrak kaca, kalau bahasa istilahnya sampai mangap-mangap juga ya. Tapi lebih parah sih, lebih parah daripada mangap-mangap. Kalau hanya sekedar mangap-mangap biasa. Biasanya si Cana Auranti yang jumbo ini ambil jarak ke belakang, habis itu langsung nyambar dari belakang teman-teman. Habis itu dia oleng pada waktu itu. Terus untuk yang saat ini saya masih belum tahu penyebabnya apa, dan si Cana Auranti yang jumbo ini sudah oleng. Tadi saya lihat itu sudah nggak kuat ngangkat badannya ya. Kemudian saya minta ke anak-anak yang jaga di galeri Mifada Predator Fish itu untuk segera dipendekin airnya. Nah, setelah itu biasanya untuk penanganannya saya biasa tambahkan ketapang tipis. Habis itu saya menggunakan garam juga teman-teman. Oke, sebentar ya. Saya ambil garamnya. Nah, ini saya ambil garam ikan pilihan. Ini benar-benar asli 100% dari Pulau Madura. Karena Madura itu dikenal dengan pulau garam. Jadi salah satu penghasil garam terbaik dan juga salah satu penghasil produksi terbanyak di Madura. Ini lumayan tinggi. Saya biasanya untuk penanganannya itu saya kasih ketapang tipis saja. Mudah-mudahan ikannya masih terselamatkan ya. Terus kasih ekstra ketapang dikit aja, jangan terlalu banyak. Untuk ekstra ketapangnya saya menggunakan ekstra ketapang super dari Breed, karena ini salah satu juga sebenarnya sudah ada campuran garamnya juga. Untuk menambahkan dosis garamnya, saya tambahkan garam langsung, jangan terlalu banyak juga ya. Paling saya kasih sedikit ya, seperti ini, karena kebetulan airnya sedikit. Oke, tambah lagi. Oke, wes sudah. Nah, mudah-mudahan ikannya aman ya. Itu nggak kuat apa namanya? Nggak kuat gerak itu. Itu mau oleng ya. Miring-miring itu, miring lagi. Ini sudah mendingan karena airnya dipendekin. Kalau pas tadi airnya masih banyak, masih tinggi, itu langsung oleng. Langsung miring kayak gini. Mudah-mudahan masih bisa terselamatkan. Oh iya, ada pertanyaan lagi. Itu yang sering ditanyakan ke kita, yaitu, Bang, saya sudah beli Maggot Shaker, cuman ikannya itu nggak mau makan. Oke, sekalian saya mau bahas
tentang pertanyaan-pertanyaan ini. Dan ini persiapan kirim-kirim yang sudah selesai di packing untuk magor shaker, ekstra ketapang, dan juga garmat. Dan untuk yang sudah check out, karena ada beberapa ikan yang tidak mau makan maggot shaker. Untuk maggot shaker sendiri itu berbeda dengan maggot pada umumnya yang dijual atau yang ada di pasaran, teman-teman. Karena kandungannya itu sangat jauh berbeda ya, dan itu salah satu rahasia perusahaan. Biasanya bagi teman-teman yang sudah beli maggot shaker dan masih belum mau, biasanya untuk melatih ikan mau makan maggot shaker ini, itu biasanya saya puasain 2-3 harian. Dan kemudian misalnya selama 3 hari itu masih belum mau makan maggot shaker ini, itu kasih makan yang biasanya dimakan. Contoh misalnya ikan biasa makan ulat Hongkong ya, itu kasih makan itu, karena kasihan kalau dipuasain terus, dikasih makan dengan porsi sedikit saja, yang penting ikan makan dulu. Habis itu diulang lagi, yaitu dengan cara dipuasain lagi, teman-teman. Dan sekarang saya mau memperlihatkan ke kalian, karena beberapa waktu lalu saya order Channa Maru varian red, itu size-nya masih kecil. Sekalian saya contohkan, sebenarnya itu di media sosial, di Instagram, di TikTok itu sebenarnya sudah ada sih. Saya pernah membuat video itu pada saat ngasih makan ikan menggunakan maggot shaker yang ukurannya kecil. Saya buka terlebih dahulu, ini tutupnya. Nah, saya buka ini kebetulan karena menggunakan kaca ya. Ini Channa Maru varian red yang ukurannya masih kecil. Size-nya sekitar 7 sentian. Sebentar, jelas nggak kameramen? Kalau misalnya belum jelas, saya tambahkan lampu ini karena kebetulan ada lampu lagi ya. Ada lampu, sebentar saya hidupin. Saya hidupin lampunya untuk lampu-lampu tambahan. Nah, ini sudah saya hidupin. Ikannya masih agak kaget. Ini ya. Jelas ya kameramen? Nah, ini cakep-cakep barnya. Tuh, itu masih kecil ya. Size-nya sekitar 7 sentian. Ada 6 cm, ada 7 cm, sekitaran gitulah. Dan biasanya untuk ikan-ikan yang masih kecil seperti ini, karena ini sudah beberapa hari sudah nggak dikasih makan, memang sengaja ya, apalagi dari orangnya itu dipuasain pasti sebelum kirim ke sini. Ini ada sekitar 200 ekoran. Nah, karena ukurannya ini sangat kecil ya, biasanya saya potong kecil-kecil seperti ini, teman-teman. Ikannya kan masih kecil ya. Maggot shakernya dipotong kecil-kecil seperti ini. Tuh. Coba nanti lihat ikannya mau makan apa enggak. Harusnya mau sih. Untuk mau ke maggot shaker, misalnya terbiasa pakan hidup, karena agak susah biasanya untuk melatih ke pakan kering, itu harus sabar ya. Tapi kalau sudah terbiasa nantinya, terbiasa makan pakan kering, itu enak sih. Aman sudah ke belakangnya gitu. Ini saya ambil banyak sih, harusnya seperti itu, karena kebetulan ikannya itu banyak. Nggak apa-apa, saya contohkan sedikit aja ya. Oke, saya kasih makan. Coba kameramen. Nah, itu langsung mau dimakan ya. Tuh. Habis malah. Karena ikannya ini lumayan banyak, kurang lebih sekitar ada 200 ekor. Biasanya kalau saya progres Channa varian red itu dari size under 10 sentian, teman-teman. Saya biasanya progres itu sih, karena saya salah satu pecinta ikan-ikan kecil. Kalau ikan-ikan besar saya biasanya sudah kurang mau ya, bukan nggak mau, kurang mau. Nah, tuh lahap malah tuh. Nah, ini tuh, gitu kan. Oke. Dan yang sering banyak ditanyakan juga ya, barangkali apa yang saya sampaikan itu bisa bermanfaat
bagi kalian, seperti penanganan ketika ikan sakit barusan sekilas ya. Terus kemudian cara melatih ikan ke pakan kering yang awalnya terbiasa pakan-pakan basah, yaitu caranya khususnya menggunakan mahkota seeker itu saya seperti itu teman-teman. Jadi dipotong kecil-kecil, habis itu lalu dikasihkan. Ini pengalaman pribadi ya, selama saya progres Cana Maru, baik varian yellow ataupun juga red, sampai saat ini belum pernah saya progres. Contoh dari seller sebelumnya, ini gennya bagus karena hasil indukan yang ini, contohnya seperti itu. Saya belum pernah menemukan seperti itu, khususnya di Cana Maru. Kalau seperti Cana Auranti, karena sudah ada yang berhasil ngebreed, terus kemudian Cana Pulcra, Cana Limbata mungkin masih bisa. Ini sepengalaman saya pribadi sampai saat ini, khususnya di Cana Maru itu belum pernah saya mengalami seperti itu. Jadi selama saya progres Cana Maru itu benar-benar full lebih mengandalkan ke progresan, bukan ke gen. Karena saya sendiri tidak bisa menemukan bahwa Cana ini hasilnya dari Cana Maru yang gennya atau indukannya bagus seperti ini. Itu belum pernah, itu pengalaman saya pribadi teman-teman. Dan yang sering ditanyakan juga khususnya untuk Cana Maru varian red itu mengenai lokality. Seperti yang ditanyakan yaitu, Bang lebih bagus mana antara red barito, red Pangkalan Bun, red Seruyan dan lain sebagainya. Kalau saya sendiri terus terang ya, kalau boleh jujur, saya sendiri tidak begitu memandang yang namanya lokality teman-teman. Apalagi yang ukurannya masih sangat kecil. Kalau saya pribadi untuk Cana varian red Maru itu lebih mengutamakan kualitas seperti kerapian bar, ketebalan bar, dan juga jarak bar antar per bar. Biasanya kalau saya memperhatikan seperti itu. Dan untuk yang kecil-kecil itu biasanya rata-rata warnanya merah. Tapi ketika sudah di treatment itu biasanya sudah mulai menghitam. Jadi teman-teman yang sering mengutamakan lokality juga bisa hati-hati ya. Karena lokality meskipun katakanlah contoh ya, oh red barito ini jadinya seperti ini, red Pangkalan Bun jadinya bakal seperti ini. Karena terus terang saja saya pribadi ya, saya tidak bisa menjamin bahwa red yang saya beli lokalitinya dari sana teman-teman. Karena saya punya pengalaman dulu sekitar tahun 2020 atau 2021 ya kalau nggak salah, itu saya beli Cana varian red itu harganya lumayan tinggi. Dan pada waktu itu lagi booming yang namanya lokality Cana red barito. Terus kemudian yang dikirim adalah red sampit. Singkat cerita pokoknya saya order lumayan banyak. Dan harganya pada waktu itu lumayan tinggi, size-nya masih kecil sekitar 3-5 sentian, itu saya kembalikan semua teman-teman. Karena itu sudah terbukti bukan lokality. Jadi sekarang saya progres Cana varian red itu tidak begitu memandang lokality. Dan misalnya kalian membeli mengutamakan lokality, contoh ini red Pangkalan Bun SBK. Dan apakah ada jaminan bahwa ikan yang lokalitinya dari Pangkalan Bun SBK itu bakal sesuai dengan harapan? Contoh warnanya akan merah, terus kemudian bunganya berontok dan lain sebagainya. Itu tidak ada jaminan teman-teman. Jadi saya juga mau mencontohkan, beberapa bulan yang lalu saya beli Cana Maru varian red, ada sisa sekitar 4 ekor yang nggak laku. Kemudian saya coba single tank. Oke, saya tunjukkan sama kalian, barangkali kalian penasaran sama ikannya. Tuh saya perlihatkan Cana yang awalnya nggak ada orang yang mau, sekarang kita lihat hasilnya setelah di treatment itu seperti apa. Kebetulan ikannya ada di sebelah sini teman-teman. Oke, saya taruh terlebih dahulu. Dan lampunya itu mati, ada di sebelah sana ya. Saya hidupin lampunya. Saya jarang hidupin lampu soalnya. Yang sering ditanyakan, Bang lampunya itu hidup berapa jam? 24 jam, 12 jam. Kalau saya sih semaunya saya sendiri teman-teman. Nah ini saya tunjukin ya, ini ikannya. Ini size-nya kalau nggak salah perkiraan sekitar 13-14 sentian. Coba kameramen mendekat. Nah ini ikannya. Itu berdepannya agak tipis-tipis gimana ya. Mungkin karena ikan ini dulu nggak laku, mungkin karena warnanya buluk dan bentuk barnya bagian depan itu tipis seperti ini teman-teman.
Jadi karena nggak laku, akhirnya saya coba single tank ya. Dan sekarang jadinya sudah merah seperti ini. Itu warnanya, dan cabung tiap bar itu sudah ngisi. Warna barnya juga ini hitam pekat. Wih, ini cakep, sampai warna di bawah kepala itu sudah mulai merah. Ini bukan warna keorenan lagi, malah kemerahan ya. Untuk size-nya ini sekitar 14 cm teman-teman. Tetapi saya tidak terlalu mau membahas secara detail tentang ikan yang ini teman-teman. Kemudian ada 4 ekor kemarin, ada 2 ekornya ada di sebelah sana. Ini saya tunjukin yang ini juga. Ini yang satu koloni dengan yang itu ya. Ini labelnya. Pada waktu itu saya beli hanya buat bocil-bocil yang mau beli dengan harga-harga murah. Saya kalau nggak salah belinya pada waktu itu ya sekitar 25 ribuan kalau nggak salah. Itu karena saya beli partai. Tapi kalau sudah sekarang jangan ditanya harganya. Kalau sudah seperti ini, meskipun bentuk barnya seperti itu. Nah ini yang satunya. Saya tunjukin lagi ini nih. Ini mentalnya biasanya galak juga. Yang itu galak juga. Tuh. Itu sudah merah, cabung tiap bar itu ngisi semua teman-teman. Tapi saya tidak mau membahas tentang ini ya. Nah, saya belokin dulu. Nah itu cabung tiap barnya ini sangat pekat ya. Apalagi lihat aslinya ketimbang di kamera itu lebih pekat sih. Itu. Oke, sekarang kembali apa yang pengen saya bahas, yaitu tentang Canamaru mata merah. Kemudian saya juga tunjukkan bukti. Jadi bukan hanya sekedar modal katanya-katanya. Jadi kalau hanya sekedar modal katanya-katanya, itu asumsi yang tidak bisa dibuktikan. Ini saya kemarin atau beberapa bulan yang lalu saya akan membuat uji coba atau eksperimen ke Canamaru babyan. Size-nya kalau nggak salah teman-teman nanti bisa nonton di video part pertamanya, yaitu terima tantangan progres atau treatment Canamaru dari nol. Dan setelah saya treatment pas 1 bulan kemudian saya update, dan mungkin kalian bisa lihat sendiri hasil uji coba menggunakan Maggot Red Seeker untuk pakannya, dan untuk settingan airnya menggunakan ekstra ketapang super dari Breed. Coba kameramen mendekat. Dan ini tapi saya tidak mau kuras ya. Kalau saya biasanya untuk membuktikan biasanya saya kuras biar kalian itu bisa nonton secara pasti atau secara real ya. Dan coba kameramen mendekat. Nah ini salah satu ikan yang size-nya masih babyan, itu tuh yang masih size babyan, garis babynya itu masih sangat jelas ya. Cabungnya itu berontok. Lihat sekarang fokus ke mata ya. Saya tidak mau fokus ke hal-hal lain. Untuk matanya sendiri itu sangat merah teman-teman. Itu padahal size babyan. Oke, sekarang coba lanjut ke ikan yang kedua. Karena eksperimen yang saya lakukan atau yang saya buktikan itu tidak hanya menggunakan satu ikan yang dijadikan percobaan, tetapi saya melakukan uji coba itu ada 4 ekor ikan dengan size babyan kalau nggak salah pada waktu itu, karena kebetulan saya ukur itu sekitar 7 sentian. Oke, sekarang uji coba ke ikan yang kedua ini. Nih coba ke sini, coba lihat kameramen itu fokus ke matanya saja ya. Matanya sangat merah, tuh sangat merah. Coba lihat di badannya itu masih garis babynya itu sangat jelas. Garis babynya, nah itu sebentar sini. Nah itu di badannya itu sangat jelas, itu bukan ikan tua ya. Tuh, oke, sekarang lanjut ke ikan yang ketiga. Nah ini ikan yang ketiga itu matanya sangat merah teman-teman. Dan di badannya sendiri itu sangat kelihatan. Itu masih garis babynya sangat jelas ya. Untuk matanya sendiri itu sangat merah. Tuh. Dan lanjut ya, saya agak percepat untuk ikan yang keempat karena ini lumutan. Untuk ikan yang keempat jadi nggak bisa dilihat. Ini yang paling merah sih sebenarnya. Untuk lebih jelasnya lagi, kemudian saya nanti minta ke kameramen itu untuk dieditin pada saat update genap 1 bulan setelah uji coba treatment menggunakan Maggot Red Seeker dan ekstra ketapang dari Breed. Dan pada waktu itu setelah 1 bulan itu kan dikuras secara total. Jadi melihat bentuk ikannya, bentuk warna mata ikannya itu lebih jelas daripada
Kalau melihat kondisi yang sekarang itu masih ada warna sisa ketapangnya dan juga banyak lumut. Jadi saya minta ke kameramen itu pas genap kemarin itu diupdate 1 bulan. Nah, coba lihat itu matanya. Matanya sangat merah. Nih 2 ekor, size kecil matanya sudah sangat merah. Dan hal ini sudah saya bisa membantah secara keras bahwa untuk cana maru mata merah itu bukan karena faktor usia. Karena menurut saya itu masih sangat banyak sekali, meskipun ikan size-nya besar itu belum tentu matanya merah. Tetapi saya membuktikan ke 4 ekor ikan dengan size babyan, size kecil yang masih nol treatment, itu sudah saya buktikan sendiri teman-teman. Jadi bagi saya sendiri untuk mata merah itu karena bukan faktor usia, tetapi itu karena faktor treatment kalau bagi saya pribadi. Karena saya sendiri sudah membuktikan ke banyak ikan. Nanti misalnya kalian masih mau melihat dengan ikan-ikan yang lain, nggak apa-apa, kapan-kapan saya mau memperlihatkan yang size-nya masih sangat kecil juga. Nanti saya bisa memperlihatkan hampir rata-rata untuk di galeri Mivada Predator Fish, meskipun ikannya masih sangat kecil, rata-rata matanya sudah merah. Dan kemudian saya masih ingat itu beberapa waktu lalu saya dapat tangkapan ikan cana striata karena ukurannya kecil itu nggak jadi digoreng. Oke, coba kameramen ke sini. Nah, saya dapat cana striata itu tidak saya jadi goreng karena ukurannya terlalu kecil. Jadi kasihan saya taruh. Habis itu sekarang sudah mulai flaring tipis-tipis. Coba kalian lihat juga matanya. Ini cana striata. Nah, ini sudah mulai mau flaring ya. Tuh. Sudah flaring tipis-tipis dan warna matanya itu sangat merah teman-teman. Ya, itu sudah jelas ya. Coba kameramen pindah ke sini kalau masih belum jelas. Nah, itu warna matanya sudah merah, cana striata. Dan ini sudah makan magor seeker. Ini sebenarnya kemarin saya ketapangin, cuman kebetulan baru selesai dikuras. Jadi kebetulan pada saat ini saya lagi syuting, jadi bisa memperlihatkan ke kalian teman-teman. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari awal sampai akhir. Apa yang saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat dan kita bertemu lagi di video berikutnya. Semangat selalu progresnya dan saya doakan mudah-mudahan selalu sukses progresnya.